Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan untuk mata kuliah penyelidikan tanah. Jadi selanjutnya kita bicara soil sampling atau pengambilan sampel tanah. Nah, oke, sekarang kita kenali alat-alatnya dulu. Untuk soil sampling atau pengambilan sampel tanah, kita bisa menggunakan beberapa alat seperti bisa split pun atau SPT sampler. Ini adalah tabung yang digunakan untuk mengambil sampel tanah saat uji SPT. Bisa juga menggunakan thin wall tube atau Shelby tube. Ini bisa digunakan saat hand boring. Bisa juga menggunakan bore auger di sini. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi tanahnya. Apakah kita menggunakan SPT sampler, menggunakan Shelby tube atau menggunakan auger. Nah, kalau kita lihat sampel tanah terbagi dua, ada sampel disturbed, ada sampel undisturbed. Untuk sampel disturbed atau sampel terganggu, maka kondisi sampel yang didapat adalah kondisinya in situ structure not retained. Artinya kita tidak bisa memperoleh gambaran struktur tanah in situ, struktur tanah asli, kalau kita menggunakan sampel disturbed itu tidak akan kita dapat. Nah, sampel disturbed hanya cocok untuk digunakan untuk uji kadar air, uji klasifikasi, dan uji kompaksi. Itu bagusnya menggunakan sampel disturbed. Sedangkan untuk sampel undisturbed sendiri, kurang less disturbed, kemudian institute structure itu bisa diperoleh. Dan kalau sampel undisturbed kita gunakan untuk uji shear strength, uji consolidation, dan uji permeability atau permeabilitas. Jadi kalau kalian mau mengetahui kadar air, klasifikasi dengan analisis saring atau Atterberg, kemudian uji kompaksi atau pemadatan, silakan gunakan sampel terganggu, sampel disturbed. Tapi kalau kalian mau menguji shear strength, baik UCT, unconfined atau direct shear atau triaksial, kemudian uji konsolidasi dengan uji permeabilitas, constant head atau falling head, maka harus menggunakan sampel yang undisturbed supaya benar-benar mewakili kondisi di lapangan. Nah, gangguan saat soil sampling biasanya adalah shearing and compression. Jadi adanya geseran dan tekanan saat mengambil sampel itu bisa menyebabkan suatu sampel yang awalnya tidak terganggu menjadi terganggu. Kemudian in situ stress release. Jadi tegangan in situ yang awalnya ada kemudian terlepas. Contohnya misalnya awalnya di situ ada beban batuan, kemudian waktu kita ngambil sampel beban batuan itu kita pinggirkan untuk kita ngambil sampel. Maka di situ ada tegangan yang terlepas sehingga dia yang awalnya tertekan menjadi lepas akan berubah dia kondisi tanahnya. Kemudian drying atau kering. Jadi sampel tanah basah kita ambil, kemudian kita bawa ke lab, saat di perjalanan nggak kita tutup pakai lilin parafin, airnya keluar, dia akan mengering. Itu juga akan mengganggu kondisi sampel. Kemudian vibrasi juga, vibration. Jadi misalnya kita ngambil sampelnya pakai bor, tapi bornya kita getar yang berlebihan, itu kepadatan tanah yang asli itu akan terganggu, sehingga vibrasi itu mengganggu juga di sini. Ini adalah bentuk-bentuk disturbance yang mungkin terjadi, yaitu pertama sharing and compression, in situ stress release, drying, dan vibration. How do we sample soil? Is it just digging the holes? Nah, bagaimana cara kita mengambil sampel tanah? Apakah cukup dengan cuma menggali lubang, kasarnya gitu terus diambil? Nah, sekarang kita lihat. Jumlah sampel yang diperlukan tergantung pada pertama time constraint. Nah, time constraint jadi keterbatasan waktu. Keterbatasan waktu, apakah kita punya waktu seharian atau beberapa hari untuk ambil sampel tanah. Kemudian kondisi topografinya bagaimana. Apakah datar? Kalau datar gampang ambil sampel, tapi kalau dia nggak datar atau berliku-liku agak sulit. Cost factors, berapa biaya yang kita butuhkan untuk mengambil sampel. Semakin banyak biaya yang kita butuhkan, maka biasanya sampel yang kita ambil ya semakin sedikit untuk menyesuaikan. Kemudian reasons for sampling. Apa yang kita perlukan, untuk apa kita ngambil sampel ini? Contohnya ini, kalau kita ngambilnya cuma buat water content, ya ngapain repot-repot, gali lubang, hancur, selesai kan. Tapi kalau kita untuk shear strength, maka mau nggak mau kita harus menggunakan alat-alat yang betul-betul memperoleh sampel yang undisturbed di situ. Kenapa? Karena sebenarnya untuk mengambil sampel belum ada panduan yang spesifik yang jelas. Nah, sehingga tergantung dari time constraint, topography, cost factors, reason for sampling, dan there are no specific guidelines for amount of sampling. Jadi untuk jumlah sampel sendiri, sampai slide ini dibuat belum ada aturan jelas, tapi sekarang kita sudah punya SNI 8460/2017. Di situ sudah ditetapkan jumlah sampel minimum yang diperlukan. Jadi minimal kita memenuhi jumlah minimal di SNI 8460/2017. How many samples do we take? Nah, berapa jumlah sampel yang kita perlukan?
At least 20 single samples per 10,000 meter square must be taken with an earth boring tool or spade and combined to mix sample. To what depth we sample? The usual sampling depth is up to 20 centimeters in arable land and 10 centimeters in pasture. Undisturbed samples are obtained with a cutting cylinder with minimum capacity of 100 cm cubic. Jadi, berapa banyak sampel yang kita perlukan? Minimal biasanya kita memerlukan 20 sampel per 10.000 meter persegi. Yang diambil dengan menggunakan tabung atau spade yang dikombinasikan dengan sampel disturbed. Kemudian sampai kedalaman mana? Biasanya kita tidak langsung ambil di permukaan tanah, jadi kita gali dulu 10 sampai 20 cm di muka tanah untuk menghilangkan rumput dan lain-lain untuk mulai mengambil sampel. Sedangkan undisturbed sampel adalah diperoleh dari silinder yang kita potong dengan minimum kapasitas silindernya adalah 100 cm kubik. Jadi kita ngambil sampel dari silinder yang minimum kapasitasnya 100 cm kubik, kemudian kita keluarkan baru kita potong. Nah, itu. Nah, ground investigation testing, selection of testing for specifiers, laboratory testing. Tested by a laboratory accredited to ISO 17025 is an essential part of soil and rock testing. Jadi kalau kita bawa ke lab soil sampel tadi minimal sebaiknya laboratorium tersebut sudah terakreditasi ISO 17025 supaya menjamin kelayakan alat uji. Kelayakan dalam hal apa? Pertama terkalibrasi dan kemudian instrukturnya pun tersertifikasi. Jadi yang terkait adalah kompetensi of staff, jadi kompetensi instruktur, control of test condition, accuracy of test measurement, traceability of measurement to national standard, jadi memenuhi ISO atau SNI, control of test material, dan repeatability of results. Jadi kalau alatnya bagus, meskipun diulang beberapa kali pun dia tidak akan ada bias di situ. Nah, itu pentingnya. Laboratory testing sendiri meliputi soil and water testing, bisa rock testing, ada juga chemical testing, dan contamination. Yang biasa kita lakukan kalau praktikum adalah pertama classification, kemudian chemical enggak, mungkin kecuali kita ngetes pH, compaction iya, pH termasuk uji chemical, kompaksi, kemudian shear strength, direct shear dan triaxial, consolidation, permeability, specialist test, ini tes khusus yang diminta, bisa rock test dan contamination. Kemudian structuring di test schedule harus diatur waktu schedule-nya terkait dengan keterbatasan alat yang kita miliki, design data required and forward purpose, kalau perlu cepat ya apa, kemudian identification of material characteristic, identification of contamination levels, type of sample needed, maximum mass, dan multiple test sample. Nah, klasifikasi untuk tes klasifikasi itu sendiri ada moisture content, water content, ada density, kepadatan, gamma, ada thermal limit, dan ada particle size distribution atau analisa saring dan hidrometer. Ini yang kita perlukan untuk tes klasifikasi. Jadi yang pertama water content, kadar air, tes density atau ukur kepadatan gamanya, Natterberg, LPLSL, dan particle size distribution, yaitu uji analisa saring dan uji hidrometer. Untuk rock testing sendiri, kalau untuk batuan, maka meliputi classification, yaitu moisture, berapa kandungan kebasahannya, density batu berapa, porositas batu berapa, dan slag durability, point load strength, jadi diuji point load, dibebani, uniaxial compressive, triaxial, dan permeability. Sedangkan untuk chemical test, biasanya kita menggunakan adalah pH yang kita gunakan kalau biasanya, minimal pH. Tujuannya adalah to provide design parameter for civil engineering materials underground. Biasanya kita cek adalah pH, kemudian bisa ditambah sulfat, chloride, dan karbonat. Organic content juga, kalau tanahnya gambut, maka kita cek organic contentnya dengan uji kadar abu, dan mass loss indication, dan special testing, contoh SDI, atau misalnya SEM, dan lain-lain. Compaction testing sendiri terkait dengan gamma atau tes kadar air, bisa CBR, bisa MCV, bisa MDD dan OMC, yaitu tes kompaksi standar, dan melihat korelasi antar beberapa tes tersebut. Untuk shear strength sendiri, biasanya kita bisa menggunakan shear box kalau untuk batuan, laboratory fine shear untuk tanah di lapangan, kemudian triaxial bisa quick undrain atau consolidated undrain atau consolidated drain, bisa jadi CU, CC, UU untuk triaxial, atau ring shear untuk residual strength-nya. Consolidation sendiri kita bisa oedometer satu dimensi, bisa menggunakan triaxial atau hydraulic test dan swelling test di situ. Disesuaikan dengan apa yang kita miliki di laboratorium. Permeability kita bisa constant head, kalau untuk tanah pasir atau berbutir bisa falling head, untuk tanah yang tanah-tanah kohesif, dan triaxial yang lebih lengkap. Sedang contamination testing kita bisa tes pH, tes kadar organik,
tes kadar anorganik, tes metal, dan asbestos. Oke, itu sekian materi untuk soil sampling. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.